Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Perkenalkan nama saya Nurina Jarifa. Perkenalkan nama saya Salsadila. Saya Ahmad Lutfi. Saya Fitri Sari. Saya Arifin Ilham. Dan teman saya Heliata Azja yang berhalangan hadir. Pada presentasi ini kami akan memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar pengembangan kurikulum yang diampu oleh Bapak Masdor MPD. Pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang pendekatan strategi model pembelajaran. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Masuk ke pembahasan yang pertama, pendekatan pembelajaran. Yang pertama pengertiannya, yaitu pendekatan pembelajaran menurut kurikulum merdeka adalah sebuah kerangka pendidikan yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada sekolah dan guru untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan potensi peserta didik. Kurikulum merdeka berfokus pada pengembangan potensi dan karakter siswa melalui berbagai metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Selanjutnya itu prinsip. Yang pertama ada fleksibilitas, yang kedua berpusat pada siswa, yang ketiga pengembangan potensi, yang keempat ada pembelajaran kontekstual, yang kelima pembelajaran berbasis proyek, yang keenam penilaian autentik, yang ketujuh penguatan karakter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Masuk ke pembahasan strategi dan metode pembelajaran. Strategi pembelajaran yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik, yaitu student center learning. Yang kedua, pembelajaran berbasis project atau biasa disebut project based learning. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi atau differential instruction. Metode pembelajaran yang pertama adalah pembelajaran yang aktif. Yang kedua, pembelajaran yang kooperatif. Yang ketiga, pembelajaran berbasis teknologi. Baik, tadi tentang materi, strategi, dan metode pembelajaran. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Jadi masuk ke materi selanjutnya, ini adalah materi kriteria penggunaan strategi dan metode pembelajaran. Jadi ada beberapa pengertian dan kriteria umum. Jadi sini saya akan menjelaskan terlebih dulu. Pemilihan strategi dan metode pembelajaran yang tepat itu merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan pembelajaran dan membantu peserta didik untuk mencapai pembelajaran yaitu CP. Dalam kurikulum merdeka tersebut, jadi berikut ini ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam mencapai pembelajaran dalam metode pembelajaran ini. Jadi satu itu adalah kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, dua keaktivitasan, ada tiga keberagaman, empat keterlibatan aktif, lima itu kesesuaian dengan konteks budaya, dan keenam ada pengembangan keterampilan berpikir kritis. Jadi dalam membuat atau merancang sebuah kurikulum itu kita harus melakukannya dengan cara hati-hati karena ketentuan dalam pencapaian sebuah peserta didik itu ditentukan oleh model dan strategi yang dibuat oleh para peserta didik dan para pembelajar lainnya. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Memilih pendekatan, strategi, dan model pembelajaran. Pengertian: memilih pendekatan strategi dan model pembelajaran yang tepat adalah langkah penting dalam proses pendidikan. Keputusan ini harus didasarkan pada tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, materi yang diajarkan, serta konteks lingkungan belajar. Berikut adalah panduan singkat untuk memahami dan memilih pendekatan, strategi, dan model pembelajaran. Pendekatan pembelajaran. 1. Pendekatan berpusat pada guru. 2. Pendekatan berpusat pada siswa. 3. Pendekatan konstruktivis. Lalu untuk model pembelajaran, yang pertama model direct instruction, yang kedua model inquiry based learning, dan yang ketiga model flipped classroom. Baik, selanjutnya adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Di sini hal-hal yang perlu dipertimbangkan ada 5 hal. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah karakteristik siswa. Yang ketiga adalah materi pelajaran. Yang keempat, konteks lingkungan belajar. Dan yang kelima adalah fleksibilitas dan inovasi. Baik, selanjutnya ada teman saya yang akan melanjutkan presentasi kali ini. Selanjutnya kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu kurikulum merdeka memberi kebebasan dan fleksibilitas bagi sekolah dan guru untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif dan sesuai kebutuhan siswa. Yang pertama, ada fleksibilitas dan fokus pada siswa, yaitu menyesuaikan dengan minat dan potensi siswa.
Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, yaitu melalui metode kreatif. Yang ketiga, pembelajaran kontekstual dan berbasis proyek, yaitu mengaitkan materi dengan proyek nyata. Selanjutnya, strategi efektif, yaitu yang pertama student centered learning, keterlibatan aktif siswa. Yang kedua, project based learning, yaitu proyek menantang. Yang ketiga, differentiated instruction, yaitu pembelajaran sesuai kebutuhan individu. Baik, kesimpulan yang selanjutnya adalah metode yang direkomendasikan. Pembelajaran aktif, partisipasinya aktif, pembelajaran kooperatif, kerjasama kelompok, pembelajaran berbasis teknologi, penggunaan teknologi. Kriteria pemilihannya adalah kesesuaian dengan tujuan, efektivitas, keberagaman metode, keterlibatan siswa, kesesuaian budaya, dan yang terakhir adalah keterampilan berpikir kritis individu. Itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih karena sudah mau menonton dari presentasi kelompok kami.